Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 177 Mandiri. Ekspresi Lin Yu tiba-tiba kaget. Ternyata itu tanda mahoni yang dia kirim ke Qin Lang ke rumah Zhang Dian. Di mana kamu mendapatkannya? Lin Yu memandang Han Bing dan berkata dengan kaget, gelombang di hatinya melonjak, dan ada perasaan ditelanjangi dan melihatnya. Dia sudah membuat Qin Lang cukup tersembunyi sehingga dia masih bisa ditemukan. Kamu ingin melepaskan pandanganku dengan tipuan kecilmu. Han Bing mencibir. Ekspresinya cukup menghina. Lin Yu benar-benar kesal dengan nadanya yang menghina, dan berkata dengan dingin, Kolonel Han, memata-matai kehidupan orang lain sesuka hati, bukankah itu modal Anda untuk pamer? Apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai ratu? Apakah Anda benar-benar berpikir hanya Anda? Bisakah saya memata-matai orang lain? Saya katakan, saya tahu segalanya tentang Anda dengan jelas. Anda adalah satu-satunya putri Han Jingwen dari keluarga Han di Beijing, lulusan luar biasa dari Universitas Teknologi Pertahanan Nasional China, dan seorang siswa pertukaran luar biasa di Akademi Militer West Point di Amerika Serikat. Anggota khusus dari Biro Keamanan Nasional, pemimpin kelompok dari Departemen Intelijen Militer, memenangkan prestasi kelas 2 3 kali dan prestasi kelas 1 2 kali. Kamu menerima luka tembak di bahu kanan, 3 luka tusukan di punggung, dan dada kiri. Diam. Han Bing meraung histeris, wajahnya memerah, kaget dan marah, matanya melebar, dan dia menatap Lin Yu seolah-olah dia telah melihat hantu. Bagaimana dia bisa tahu detailnya? Bagaimana bisa begitu detail? Jika dia tidak berteriak tepat waktu sekarang, bajingan itu akan hampir memperlihatkan luka di dada kirinya. Anda harus tahu bahwa semua informasi dan resume Anda sendiri diklasifikasikan sebagai rahasia tingkat negara bagian, dan hanya pejabat di atas tingkat deputi negara yang berhak untuk berkonsultasi dengan mereka. Raungannya membuat orang-orang di sekitarnya tertegun, dan mereka semua memandang mereka dengan rasa ingin tahu. Bagaimana kau tahu semua ini? Han Bing merendahkan suaranya, mengertakkan gigi, dan memandang Lin Yu dengan getir, malu. Sekarang, dia akhirnya merasa ditelanjangi dan melihatnya. Kolonel Han University, Anda bukan satu-satunya yang bisa melihat ke langit, dan jangan berpikir Anda bisa lebih unggul kapan saja. Sejujurnya, saya tahu informasi Anda hanya panggilan telepon. Ekspresi Lin Yu dingin. Dia benar-benar tidak membual tentang apa yang dia katakan. Dia hanya menelepon kakek Lei Jun, dan kakek Lei, dan informasi rinci Han Bing diperoleh. Dia tidak tahu berapa banyak kesulitan yang dihabiskan Tuan Lei. Juga, jangan berpikir bahwa kelompok Departemen Mi yang kamu miliki begitu misterius. Jika aku tidak salah menebak, itu hanya gerombolan yang tahu bagaimana melakukan sihir aneh. Katakan yang sebenarnya. Setelah Lin Yu mengatakan ini, dia mengulurkan telapak tangannya, dan kemudian perlahan mengepalkannya, matanya tajam, orang-orang ini bersama-sama, mereka tidak cukup bagiku untuk bertarung dengan satu tangan. Mendominasi. Sebuah kata secara otomatis muncul dari benak Han Bing, ini adalah perasaan paling intuitif yang diberikan aura Lin Yu padanya. Melihat Feng Rui di mata Lin Yu, dia tidak bisa menahan nafas, dan punggungnya dingin, merasa bahwa pria di depannya benar-benar berbeda dari He Jiarong yang tersenyum dan pengecut yang dia lihat dalam kehidupan sehari-hari, tak terduga seperti laut. Sekarang dia hanya memamerkan ketajamannya, dan dia bahkan membiarkan dirinya sendiri mencium nafas kematian. Setelah beberapa saat, detak jantung Han Bing yang cepat melambat, dan dia bertanya dengan rasa takut yang masih ada, bagaimana kamu tahu? Katakan, tebak, itu pasti bukan orang biasa yang bisa melacak Qin Lang tanpa ketahuan. Kata Lin Yu ringan. Faktanya,
Lin Yu menebaknya terakhir kali Han Bing pergi untuk mengirim penawarnya kepada Ye Qingmei. Kali ini kartu taomu jatuh ke tangannya, yang selanjutnya mengkonfirmasi dugaan Lin Yu. Alasan mengapa Han Bing begitu sombong juga karena dia bertanggung jawab atas sekelompok orang aneh. Namun di mata Lin Yu, orang-orang ini benar-benar tidak layak untuk disebut. Dengan kemampuan yang diunggah leluhur kepadanya, dia dapat dengan mudah menggagalkan mereka. Jika bukan karena Han Bing yang menatap ke sini, Xuan Qingzi tidak akan tahu sudah berapa kali dia meninggal. Anda tidak diperbolehkan memberitahu siapapun tentang bisnis saya. Bisnis Anda. Saya juga berasumsi bahwa tidak ada yang terjadi. Han Bing ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan lembut, nadanya benar-benar kehilangan aura dominasi sebelumnya. Nona, kopimu. Pada saat ini, pramusaji datang, meletakkan kopi di atas meja, dan kemudian berbalik, tetapi dia berjalan tidak 2 langkah, tiba-tiba berbalik dengan cepat, mengeluarkan pistol hitam, dan menyerbu kepala Han Bing tanpa ragu-ragu. Menembakkan. Peluru menembus udara, dan hulu ledak emas memotong saluran udara yang sebenarnya di udara, membawa kepala Han Bing lurus. Pada saat ini, sosok hitam yang lebih cepat dari peluru tiba-tiba bergegas ke Han Bing. Ledakan. Peluru akhirnya mendarat di depan jendela kaca, dan kaca temper besar pecah, menghancurkan punggung Lin Yu. Bayangan yang menimpa Han Bing barusan adalah Lin Yu, dan jika dia setengah ketukan lebih lambat, Han Bing mungkin telah terbunuh di tempat. Apa? Kerumunan itu tiba-tiba berteriak, bergegas keluar. Ketika pelayan melihat bahwa tembakan pertama kosong, dia akan menembak tembakan kedua, tetapi pada saat ini terdengar 2 tembakan, dan kemudian ada 2 lubang darah lagi di tubuhnya tiba-tiba dipompa, dan dia jatuh dengan keras ke tanah. Kemudian 2 pria berbaju hitam bergegas masuk. Salah satu dari mereka berjongkok dan memeriksa leher pelayan, dan yang lainnya dengan bersemangat berkata kepada Han Bing, "Tuan, apakah Anda baik-baik saja?" "Tidak masalah." Han Bing berdiri dan mengguncang pecahan kaca di borgolnya, dan berkata kepada Lin Yu dengan ekspresi yang rumit, "Terima kasih, aku berhutang nyawaku padamu." "Tidak apa-apa untuk mengetahuinya." Lin Yu menanggapi begitu saja. Han Bing hampir mencekik luka dalam dirinya. Orang ini terlalu nakal. Bahkan jika dia benar-benar berpikir demikian, dia pasti sopan. Kamu seharusnya tidak membunuhnya. Sulit untuk menemukan siapa yang membunuhmu sekarang. Lin Yu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Aku tahu siapa itu. Han Bing berkata dengan nada datar, meskipun dia baru saja mengalami sisa hidupnya. Tidak ada gejolak emosi di wajahnya. Inilah kualitas yang harus dimiliki seorang prajurit papan atas. Baginya momen menjadi prajurit, hidup dan mati sudah lama diabaikan. Apakah kamu tahu siapa itu? Lin Yu terkejut. Apa menurutmu aku selalu menganggap diriku sebagai ratu supremasi? Han Bing tidak menjawabnya, dan menatapnya dengan senyum pahit dan mencela diri sendiri. Sebenarnya, aku selalu menjadi pion di tangan orang-orang besar yang memperjuangkan kekuasaan. Tenggorokan Lin Yu bergerak, dan mata yang menatapnya penuh dengan kerumitan. Dia ingin berbicara, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Ayo pergi, tidak ada hubungannya denganmu di sini. Ingat perjanjian kita barusan, aku berhutang nyawa padamu, aku akan membayarmu kembali di masa depan. Setelah Han Bing selesai berbicara, dia berbalik untuk memeriksa pelayan yang sudah mati itu. Lin Yu menghela nafas ringan, barulah dia menyadari bahwa Han Bing juga cukup menyedihkan. Sebagai seorang wanita, dia sangat cantik di permukaan, tetapi dia hidup hari ini tanpa hari esok. Ngomong-ngomong, ikan besar yang kubilang padamu mungkin akan segera datang. Hati-hati. Saat Lin Yu hendak keluar, Han Bing tiba-tiba mengingatkannya. Ketika Lin Yu sangat kesal sekarang, dia melupakan bisnis serius yang memanggilnya hari ini. Terima kasih. Lin Yu berkata dengan lembut, lalu pergi dengan cepat, mencibir dalam hati, ikan besar.
Apakah lebih tua darinya? Setelah setengah bulan, Qinghai sedang berbunga plum. Dibandingkan dengan musim kemarau tahun lalu, musim hujan tahun ini khususnya hujan, dan bintik-bintik hujan ringan turun hampir dari pagi hingga malam. Lin Yu sedang berbaring di kursi Grandmaster di cabang Heji Baoyuge dari Huigu Plaza, memegang secangkir teh, matanya menyapu ke depan dan ke belakang pada Jiang Yan yang mengenakan rok profesional hitam dan stoking berwarna daging. Diam-diam mengagumi, bagaimana mungkin ada orang di dunia ini wanita yang begitu sempurna hanyalah sebuah karya seni. Untungnya, itu adalah istrinya sendiri, jika itu milik orang lain, dia akan buta. Bos, Anda telah mengawasi bos selama lebih dari setengah jam, tehnya dingin, saya akan mengganti cangkir untuk Anda. Pemandu belanja cantik yang juga mengenakan rok profesional mencondongkan tubuh ke depan dan dengan lembut mengingatkan Lin Yu. Berubah, kamu harus berubah. Lin Yu menyerahkan cangkir tehnya, puas. Dia tidak berharap begitu bahagia menjadi bos. Dia tidak ingin kembali ke rumah sakit untuk perawatan medis. Kamu bajingan, kamu tahu berbaring dan bermain, aku kelelahan. Bangunlah dan biarkan aku duduk sebentar. Jiang Yan menyuruh seorang tamu pergi dan berjalan untuk melihat Lin Yu yang sedang berbaring. Dia sangat marah sehingga dia menendang kakinya dengan lembut. Nyonya, silakan duduk. Lin Yu segera bangkit, menunggu Jiang Yan duduk dan mengusap bahunya. Beberapa pemandu belanja tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulut dan tertawa, tetapi mereka tidak bermaksud untuk tertawa sama sekali. Menurut mereka bos mereka tidak takut pada istrinya, tetapi mencintai istrinya. Kakak Yan, bagaimana? Apakah lebih nyaman menjadi istri bos daripada menjadi dokter? Lin Yu berkata sambil tersenyum menyanjung. Aku tidak enak badan, aku masih ingin jadi dokter. Berbicara tentang ini, wajah sedingin es Jiang Yan menunjukkan jejak keluhan dan kepanikan di hatinya. Tidak apa-apa, suatu hari, dia harus kembali dan mengundang kita. Lin Yu melegakan, bahunya meremas sedikit lebih cepat. Pada saat ini, di kantor dekan rumah sakit rakyat Qinghai, Zhang Dian sedang melihat laporan kinerja setiap departemen bulan ini, mengangguk puas. Pertemuannya selama periode ini tidak sia-sia, dan efektivitas setiap departemen telah meningkat secara signifikan dibandingkan ketika Kim Minqing ada di sana bulan lalu. Bum bum bum. Tiba-tiba ada ketukan di pintu di luar pintu. Masuk. Zhang Dian mengerutkan kening dan berteriak tidak senang. Rumah sakit Tibet, ini tidak bagus. Wakil rumah sakit Sun bergegas masuk, Nyonya Wei ada di sini untuk kunjungan lanjutan. Pergi untuk kunjungan lanjutan, kenapa panik? Zhang Dian memelototinya dengan marah. Situasinya tidak begitu baik, Akademi Tibet. Wakil rumah sakit Sun menelan ludahnya, menutup pintu, dan kemudian berlari dan berkata dengan suara rendah, Nyonya Wei sudah menjalani gastroskopi, tetapi Xiao Sun, dokter yang merawat di Departemen Onkologi terakhir kali, berkata, lihat kulit dan gejalanya, Wei kanker lambung Nyonya mungkin telah berkembang menjadi kanker lambung stadium lanjut. Mustahil. Kulit Zhang Dian tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan percaya diri, saya tahu efek dari obat anti kanker scan. Jika Anda terus meminumnya, tidak akan pernah ada penyebaran. Tapi Xiao Sun ahli dalam kanker lambung, dan tidak mungkin salah membacanya. Wakil rumah sakit Sun berkata dengan cemas. Bum bum bum. Kali ini ada ketukan di pintu lagi, dan Zhang Dian mengedipkan mata ke halaman wakil Sun dan memberi isyarat kepadanya untuk membuka pintu. Begitu pintu terbuka, itu adalah cucu muda dari Departemen Onkologi yang masuk. Setelah melihat Zhang Dian, dia berkata dengan cemas, Zhang Yuan, hasil gastroskopi Nyonya Wei telah keluar, dan memang telah berkembang menjadi kanker lambung lanjut, dan menyebar. Bagaimana ini mungkin? Kulit Zhang Dian berubah, dan keringat dingin keluar di dahinya. Jika ini baik atau buruk, dengan temperamen Wei yang berjasa, dia tidak boleh dipotong. Dia dengan paksa menenangkan dirinya, memikirkannya dengan hati-hati,
dan berkata dengan panik kepada wakil rumah sakit, "Ya, Anda bertanggung jawab atas obat yang dikirimkan setiap minggu. Apakah Biro Kesehatan mengambilnya tepat waktu?" "Ya, saya bertanya pada Direktur Xiao Luo dari apotek, dan Biro Kesehatan mengirim seseorang untuk mengambilnya setiap minggu." Wakil rumah sakit Sun berkata dengan tergesa-gesa. "Pergilah, panggil Xiao Luo, dan biarkan dia membawa beberapa botol obat." Zhang Dian berkata pada Xiao Sun dengan suara gemetar, jantungnya berdebar kencang. "Seharusnya tidak. Jika Anda minum obat tepat waktu, tidak akan ada masalah. Mungkinkah ada yang salah dengan obat yang dikirimkan padanya?" "Itu tidak mungkin. Jika Skan memiliki pertemanan dengan dia, bahkan jika dia tidak memiliki persahabatan, tidak mungkin untuk menghancurkan tandanya sendiri." "Presiden, Anda mencari saya, Sun Yuan, Anda di sana." Pada saat ini, Xiao Luo dari apotek membungkuk dan menyapa Zhang Dian dan Sun Fixiard dengan wajah datar. "Luo, izinkan saya bertanya. Apakah orang datang untuk mengambil obat anti kanker yang saya serahkan kepada Anda setiap minggu?" Wakil rumah sakit Sun tidak bisa menunggu. Ya. Xiao Luo mengangguk berulang kali. "Bawakan aku obat untuk dilihat." Zhang Dian buru-buru berkata. "Din, lihat." Ronaldinho buru-buru menyerahkan 2 botol obat anti kanker yang dikemas persis sama kepada Institut Tibet. "Cukup bangga. Menurut semangat pertemuan Anda, saya merawat obat ini dan menemukan salah satu dari kami. Pengedar obat anti kanker yang sering bekerja sama telah menghasilkan obat anti kanker yang sama persis dengan mereka. Walaupun efeknya kurang baik, keuntungannya besar sekali. 30% dari keuntungan apotek kita bulan ini dihasilkan dari itu." Petik 2. Persetan dengan ibumu. Sebelum dia selesai berbicara, Zhang Dian menamparkan wajahnya dan berkata dengan histeris, "Aku membunuhmu." Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.